Ngobrol seru dan asik seputar rehabilitasi bersama Bareta. Halo sahabat Bareta, saat ini Anda masih bersama kami dalam program Musik Ngobrol Seru dan Asik bersama Radio Bareta, ruang advokasi dan informasi orang tua dan keluarga Bareta. Ngobrol seru dan asik seputar rehabilitasi bersama Bareta. Sahabat Bareta, bersama saya Fikria. Jika minggu lalu kita telah membahas mengenai sinergi tenaga kesehatan dalam rangka Hari Kesehatan Nasional, maka hari ini kita akan membahas lebih spesifik tema yang mungkin tidak atau jarang diketahui banyak orang terkait peran analis laboratorium dalam layanan rehabilitasi di Balai Rehabilitasi Tanah Merah. Obrolan kita hari ini tentunya akan sangat menarik. Jadi sebelum kita membahas lebih lanjut tentang topik kita pada hari ini, kami mengajak sahabat Bareta untuk menyampaikan pertanyaan, membagikan pengalaman, maupun apabila ada sahabat Bareta yang ingin bertanya secara langsung dengan narasumber kita hari ini, sahabat silahkan mengakses www.radiobareta.com pada menu testimoni atau dapat menghubungi kami melalui WhatsApp di nomor 087777165162. Dalam edisi musik spesial minggu lalu dalam rangka Hari Kesehatan Nasional, kami Balai Rehabilitasi Tanah Merah ingin menyampaikan bahwa layanan rehabilitasi yang diberikan adalah sebuah proses yang tentunya berbasis bukti evidence based. Salah satu jaminan kualitasnya yaitu pada proses dan hasil pemeriksaan laboratorium yang akurat. Tim analis kami tentunya berperan sangat penting dalam menyediakan data objektif untuk mendukung seluruh intervensi yang diberikan bagi klien yang sedang menjalani rehabilitasi. Pada edisi musik spesial kita hari ini sudah hadir bersama kita dua analis laboratorium kita yang mungkin bekerja di belakang layar namun perannya sangat penting dalam mendukung rehabilitasi medis, yaitu ada Sis Devi dan Bro Ardi. Selamat datang ya kepada Sis Devi dan Bro Ardi. Sebelum kita memulai nih sahabat Bareta mengawali program musik kita hari ini, kita mau kenalan dulu ya bersama narasumber kita. Boleh nih, silahkan Bro dan Sis memperkenalkan dirinya, nama, pekerjaan maupun tugas masing-masing terlebih dahulu ya. Oke, terima kasih Sis Fikria. Perkenalkan, saya Sister Devi. Di sini saya bertugas sebagai analis laboratorium di unit laboratorium Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah. Baik, thank you Sis Devi. Untuk yang selanjutnya, perkenalkan, nama saya Bro Ardi. Saya bertugas di unit laboratorium Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah. baik Bro Ardi. Jadi sahabat Bareta, ini adalah narasumber kita ya, analis kita belakang layar. Ada Sis Devi maupun Bro Ardi. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir, untuk sharing pengetahuan maupun pengalaman bersama sahabat Bareta, begitu ya. Yes. Untuk mengawali perbincangan kita pada hari ini nih Bro Ardi dan Sis Devi, mungkin masyarakat di luar sana nih belum banyak yang tahu bahwa di Balai Rehabilitasi Tanah Merah ini memiliki fasilitas laboratorium. Bisa nggak Sis dan Bro nih jelaskan secara singkat apa sih fungsi utama dan peran krusial laboratorium di Bareta dalam mendukung proses rehabilitasi klien gitu. Oke, terima kasih pertanyaannya Sis Fikria. Ini saya izin menjawab ya Sis. Untuk peran laboratorium sendiri, sebenarnya pada hakikatnya laboratorium itu ada berbagai jenis ya. Kebetulan yang tersedia di Bareta ini kita jenisnya laboratorium klinik. Jadi laboratorium klinik sendiri itu tugasnya memang untuk melakukan pemeriksaan bahan-bahan klinis yang berasal dari cairan tubuh begitu. Dan untuk di Bareta ini sendiri memang tugas peran utamanya itu sebagai penyedia data yang faktual begitu, sehingga terapis-terapis lain dapat memberikan
melihat data-data hasil laboratorium ini dan memberikan penilaian secara objektif begitu. Oke, berarti sebenarnya laboratorium itu sendiri ada bermacam-macam gitu ya. Betul. Hanya di Bareta sendiri itu yang tersedia laboratorium Klinis, betul. Oke, analis sendiri berarti di sini memberikan data untuk proses pemulihan si Betul. klien yang rehab begitu ya. Betul, Oke. Jika tadi membahas mengenai pemulihan klien nih sis bro gitu, dari perspektif analis laboratorium sendiri dan menurut bro dan sis nih, di mana sih posisi krusial data laboratorium dalam sebuah proses rehabilitasi begitu? Bro atau sis nih, boleh nih. Saya saja. Boleh, Jadi silakan. untuk di laboratorium Balai Rehabilitas itu sendiri di tahap asesmen awal Asesmen awal, untuk oke. pengguna zat pada klien Oke. dan membantu data kepada dokter dan konselornya untuk mengetahuinya. Oke, berarti ketika di asesmen awal begitu ya. Nah, Iya. yang dilakukannya itu apa tuh, Bro? Sis gimana? Di asesmen awal itu apa yang dilakukan oleh tim analis nih, yang data yang diberikan gitu ya kepada tadi siapa? Dokter gitu ya. Nah, di asesmen awal itu apa sih? Untuk pemeriksaan urin tes narkoba. Oke, berarti ketika asesmen awal, analis itu melakukan urin tes narkoba begitu ya. Iya, betul. Data itu yang diberikan kepada dokter dan tim terkait untuk Iya. proses rehab berikutnya gitu ya. Iya, Oke, baik. Nah, jika kita kembali ke fase awal yang paling kritis nih, data apa yang menjadi prioritas utama tim laboratorium di hari pertama klien masuk? Nah, terus bagaimana sih Bro dan Sis nih memastikan bahwa sampelnya ini tuh tidak terkontaminasi atau dimanipulasi? Karena kan kayak tadi yang dijelaskan oleh Bro Ardi gitu ya, ketika asesmen awal itu kan yang dilakukannya urin tes ya, Iya. cek Betul, urin. betul. Terkadang kan kita tahu ya klien-klien kadang kan Iya. mungkin jahil atau gimana urinnya entah diganti oleh air atau dia campur atau gimana gitu. Nah, gimana sih caranya tim analis sendiri memastikan bahwa itu tuh valid gitu loh, tidak terkontaminasi gitu. Itu gimana? Oke, memang untuk kalau di laboratorium sendiri, terutama laboratorium Bareta ini, memang data prioritas awal yang paling prioritas itu ya tadi pemeriksaan urin tes narkoba. Oke. Nah, untuk di BNN itu memang kita sudah punya standar ya. Standar di BNN sendiri itu ada 6 parameter pemeriksaan urin tes narkoba. Namun Oke. di lab kita yang tersedia saat ini itu sudah 7 parameter pemeriksaan sudah 7 begitu. ya. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya tadi untuk bagaimana sih caranya supaya kita menghindari manipulasi lah ya Betul, bahasanya ya. gitu. Jadi memang kan sebagai analis laboratorium itu kita memiliki 3 tahap pemeriksaan sebelum melakukan memberikan hasil pemeriksaan. Nah, yang pertama itu ada tahap pra-analitik, kemudian tahap analitik dan pasca analitik. Oke. Nah, terkait pengumpulan sampel itu masuk ke dalam tahapan pra-analitik namanya. Jadi kita memang sudah harus dan wajib memastikan sampel yang kita dapat itu benar adanya. Jadi di tahap pra-analitik ini juga kita mempersiapkan bagaimana proses pengambilan sampelnya, terutama ketika urin itu tadi kan memang ada potensi ya, urin itu sangat mudah dimanipulasi Ya, lah nah, bahasanya. ya, betul. Dan untuk di Bareta ini kita punya tim pendamping yang mendampingi pengambilan spesimen urin tersebut gitu. Oke. Jadi memang ada yang bertugas mendampingi untuk memastikan bahwa sampel yang kita terima itu benar-benar asli begitu. Nah, Oke. tidak berhenti sampai di situ sebenarnya sister. Jadi kalau misalnya kita setelah menerima sampelnya itu pun kita lakukan pengecekan kembali gitu. Baik dari suhunya, visualnya, baunya, Oke. karena memang setiap sampel itu memiliki ciri khas ya sister ya. Jadi Oke. usaha-usaha manipulasi itu bisa terhindarkan begitu. Oke, berarti si klien ini tidak dibiarkan sendiri untuk mengambil Betul. sampelnya ya, tetap Iya. didampingi gitu ya. Tetap didampingi. Setelah dipastikan dengan pendampingan itu, tetap Betul. dicek ulang dulu Iya. si sampelnya ini betul gitu ya, Betul. maksudnya tidak terkontaminasi gitu ya sebelum Iya. dilakukan pengecekan gitu ya. Oke, baik. Nah, berarti di sini dari tim analis sendiri kan bisa memberikan bukti gitu ya bahwa si urin tes ini tuh, maksudnya si hasilnya ini tuh valid gitu ya. Betul. Betul. Oke. Lalu
pertanyaan selanjutnya nih, bagaimana sih hasil urin tes yang dikeluarkan oleh laboratorium ini menjadi bukti yang tidak terbantahkan dan dapat dipertanggungjawabkan? Karena kan secara kita ketahui si hasil urin tes ini kan sangat membantu tim maksudnya tim profesional yang lain untuk memberikan treatment selanjutnya ya, karena yang kita ketahui di urin tes ini kan kita mengecek zat narkoba apa sih yang Betul. yang klien gunakan gitu ya. Nah nanti kan dari hasilnya itu kan berarti menjadi langkah Ya. pertama untuk terapis memberikan treatment. Nah begitu ya. selanjutnya. Nah bagaimana sih dari tim analis ini bisa membuktikan gitu bahwa si hasilnya ini tuh valid dan tidak terbantahkan gitu? Itu gimana? Jadi sis, mungkin kami mengikuti SOP sesuai standar operasional laboratorium klinis. Oke, berarti ada Dan, SOP-nya ada sendiri ya. SOP-nya tersendiri dan menggunakan alat reagen yang sudah tervalidasi. Oke. Dan juga pengujian alat yang sudah dikalibrasi dan alat yang dikontrol. Oke. Yang sudah dikontrol. Berarti memang alatnya juga pengecekan Pengecekan rutin rutin, ya. betul. Oke. Berarti selain dari si sampelnya yang dipastikan benar, alatnya juga tetap dikondisikan pengecekan Betul. rutin betul. begitu ya. Oke. Untuk selanjutnya nih, selain pemeriksaan urin untuk zat adiktif, pemeriksaan laboratorium apalagi sih yang rutin diperiksa oleh tim analis nih gitu? Bisa nggak Bro dan Sis nih memberikan contoh kasus gitu ya, dimana hasil lab yang non zat adiktif gitu ya, non narkotika gitu, sangat membantu dalam merancang program rehabilitasi gitu. Oke, jadi memang selain urin tes narkoba tadi kan yang kita gawangkan kan urin tes narkoba ini merupakan prioritas data awal begitu kan. Oke. Tapi selain itu memang di laboratorium kita juga melakukan pemeriksaan darah terhadap seluruh klien. Jadi klien sudah pasti mendapatkan semacam medical check up lah ya ketika orang kenal di luar gitu. Oke. Jadi diperiksa secara keseluruhan baik dari fungsi ginjal, fungsi hati, ataupun masalah imunologinya ya, karena kita tahu ya kebanyakan pengguna zat itu menggunakan cara yang bermacam-macam. Betul. Ada yang berpotensi menginfeksi dirinya, jadi berpotensi memiliki penyakit infeksi gitu kan. Oke. Jadi di sini juga diperiksa. Kita juga melakukan pemeriksaan terkait hepatitis, juga HIV begitu, dan sipilis juga kita periksa di sini. Oke. Nah, memang data-data laboratorium ini yang nantinya bisa menjadi dasar untuk treatment selanjutnya begitu, membantu dokter untuk melakukan rencana treatment selanjutnya. Contohnya aja memang beberapa klien di sini kita temukan memiliki masalah pada fungsi hatinya begitu, sehingga dokter dapat segera memberikan treatment berupa vitamin atau obat-obatan yang dapat memperbaiki fungsi hatinya itu begitu. Oke, berarti tim analis sendiri nih di laboratorium ini bukan hanya mengecek narkoba zat adiktifnya Betul. aja ya, Ya. berarti kesehatannya juga gitu ya. Iya. Oke, berarti untuk sahabat Bareta nih selain rehabilitasi narkoba gitu ya, sekaligus ada pengecekan kesehatannya juga Betul. gitu ya. Pernah nggak sih atau bahkan sering gitu ya, klien-klien ini kan kalau di luar itu terkadang kan cuek ya gitu Iya, ya. benar, Mereka benar. nggak, maksudnya bisa dikatakan kesehatannya nih tidak mereka prioritaskan Betul, gitu ya. Nah, betul. ketika rehab di balai gitu, terus kan tadi seperti yang Sister jelaskan, dicek kesehatannya, diambil darah untuk dicek sampai fungsi hati, fungsi ginjal segala Betul, macamnya gitu ya. Ada nggak sih kasus si kliennya ini baru tahu penyakitnya malah ketika dia direhab gitu? Nah Benar. terus itu gimana nih gitu proses selanjutnya gitu? Memang kebanyakan ya sister, banyak banget malah klien-klien kita itu yang baru tahu setelah direhabilitasi, karena jadi sebelumnya malah taunya setelah rehab ya. bener. Oke. Jadi kan memang kita ada proses asesmen ketika sebelum melakukan pengambilan sampel kan. Oke. Memang banyak sekali klien itu yang tidak pernah sebelumnya melakukan pemeriksaan laboratorium di luar karena menganggap
oh ya mungkin bukan prioritas, sepele seperti itu. Tapi ketika di sini diperiksa didapati berbagai macam penyakit penyertanya ternyata begitu. Jadi setelah di sini baru ditahu ternyata memiliki penyakit penyerta ini, penyakit penyerta itu, dan mendapatkan perawatan melalui balai rehab ini juga gitu. Jadi berbarengan ya, Iya, selain benar. rehabilitasi narkobanya sendiri, pengobatan kesehatannya juga diikut sertakan gitu Betul. ya. Oke, baik. Sebelum kita melanjutkan pertanyaan nih ya, sebelum melanjutkan diskusi, kami tetap membuka ruang diskusi bersama sahabat Bareta yang ingin bertanya dengan narasumber kami. Silakan hubungi kami melalui nomor 087777 165162 atau melalui www.radiobareta.com pada menu testimoni. Sepertinya nih sudah ada beberapa pertanyaan nih Bro Sis nih, karena tema kita hari ini cukup seru dan menarik ya. Untuk pertanyaan yang pertama nih dari Nurul Hasnah di Samarinda. Oke, halo Mbak Nurul. Untuk pertanyaannya, apakah selain lab di BNN ada pemeriksaan penunjang lainnya seperti ronsen? Bisakah kita dari puskesmas kirim rujukan pemeriksaan ke BNN? Begitu. Untuk pertanyaan sis. Jadi di lab di BNN nih ada pemeriksaan penunjang lain nggak seperti ronsen? Terus kalau dari puskesmas ini kan kadang suka kasih rujukan ya, bisa nggak kasih rujukan ke BNN untuk pemeriksaan? Oke, jadi untuk pemeriksaan penunjang lain itu ada, tapi bukan ronsen. Pemeriksaan gizi itu kan termasuk pemeriksaan penunjang juga ya, Sister ya. Jadi memang dan untuk menerima rujukan melakukan pemeriksaan di balai rehab sendiri itu kita memang belum bisa. Kita hanya melayani klien-klien yang sedang dalam rawatan, bahasanya begitu. Jadi begitu ya Mbak Nurul, semoga jawaban dari Sister Devi-nya dapat membantu. Jadi di BNN sendiri terutama di Bareta untuk pemeriksaan penunjangnya itu ada, tetapi kalau untuk ronsen seperti itu belum ada. Hanya kalau untuk pemeriksaan penunjang lainnya seperti gizi itu ada ya. Betul. Nah kalau misalnya mau memberi rujukan dari puskesmas ke BNN terutama ke Bareta sendiri untuk sampai saat ini belum berarti ya Sister ya. Nah, karena sampai saat ini Bareta hanya terfokus untuk klien yang menjalani rehab begitu ya. Oke, baik. Untuk selanjutnya nih pertanyaan dari Yohana dari Bangil, Jawa Timur. Oke, jauh ya. Jauh dari Jawa juga Timur ya. Sahabat Bareta banyak ya ternyata. Dari ujung-ujung mana betul. nih gitu kan. Untuk pertanyaannya, bagaimana cara mendeteksi pemakai narkoba dengan periksa lab? Apakah di sana bisa periksa pakai bulu rambut? Gitu. Siapa deh? Bro Ardi deh nih, Bro Ardi. Bagaimana sih cara mendeteksi pemakai narkoba dengan pemeriksa lab? Nah caranya tuh gimana sih? Terus kalau di Bareta sendiri bisa nggak periksanya dengan pakai bulu rambut? Mungkin maksudnya rambut gitu ya. Helai rambut. Gimana? Di Bareta ini sendiri kalau untuk pemeriksaan rambut belum bisa. Karena kami ini pemeriksaan klinis, pemeriksaan sederhana. Satu-satunya pemeriksaan untuk mengetahui orang memakai zat itu cuma pemeriksaan urin narkoba. Itu beda sendiri lagi labnya. Berarti kalau untuk di Bareta sendiri cara mendeteksinya dengan urin tes begitu ya bro ya. Untuk Yohana pendengar dari Jawa Timur, untuk pemeriksaan di Bareta sendiri mendeteksinya itu kalau di Bareta dengan urin tes begitu ya. Kalau untuk pemeriksaan memakai rambut itu di Bareta sendiri belum ya. Tapi kalau di BNN sebenarnya sudah ada nggak sih sistem ini? Izin menambahkan ya Sister ya. Boleh. Memang kan ada berbagai macam cara kita untuk mengetahui riwayat penggunaan terdahulu terkait narkoba ini, terkait narkotika itu. Salah satunya adalah urin. Urin itu untuk screening awal yang merupakan cara yang paling mudah, paling murah bahasanya begitu kan. Yang mudah dan murah ya. Mudah dan murah gitu. Juga cepat kita bisa taunya gitu kan. Paling efektif. Nah, untuk di Bareta memang kita tersedianya hanya
tes melalui urin. Tapi selain itu rambut, darah itu bisa dijadikan bahan untuk melakukan pemeriksaan terkait narkoba itu. Kalau di Bareta memang belum ada, tapi di BNN punya namanya Laboratorium Narkotika. Begitu, mereka memang fokusnya ke banyak spesimen ya. Kalau kita karena mereka merupakan laboratorium toksikologi, bahasanya kayak gitu, yang berfokus melakukan pemeriksaan terkait narkotika apapun spesimennya begitu. Banyak, baik dari bahan, rambut, dan darah juga bisa mereka lakukan. Untuk yang di area Kalimantan sendiri itu kita tersedia juga di Tanah Merah, kebetulan tetangga kita ya, bener gitu. Dan untuk di area Jawa sana juga ada pasti ya? Mungkin bisa diakses di websitenya Puslab Narkotika begitu untuk info lebih lanjutnya terkait pemeriksaan mereka di sana. Tapi kalau untuk masyarakat umum, misal nih masyarakat umum gitu ya, ingin memeriksa itu langsung ke labnya itu bisa ya, Sister? Bisa. Oh bisa ya. Mereka melayani pemeriksaan bagi masyarakat umum juga. Jadi untuk Bapak atau Ibu Yohana di Jawa Timur, untuk pemeriksaan bulu rambutnya ini di BNN sendiri itu sudah ada. Betul. Hanya memang dia laboratorium sendiri ya. Dia memang puslab ya. Pusat laboratorium. Pusat BNN, laboratoriumnya. Kalau untuk di Bareta untuk sampai saat ini belum bisa. Hanya dari BNN sudah ada dan itu di puslab begitu. Betul. Ya. Baik. Pertanyaan selanjutnya nih, tenang masih banyak nih. Seru ya. Dari Bekasi, jauh lagi tuh kan, ibu kota. Atas nama Bapak Budi Hermawan. Pertanyaannya, anak saya pernah rehab di BNN, tapi yang di Bogor. Tahun 2019, tapi sepertinya pakai lagi. Tapi dia tidak mengaku. Bisa nggak cek darah di BNN Tanah Merah untuk buktikan dia pakai narkoba atau tidak? Jadi dia pernah rehab nih, tapi di Bogor 2019. Nah sepertinya keluarga nih mencurigai kembali bahwa anaknya nih pakai tapi lagi, si anaknya gitu. tidak mengaku. Betul. Nah pertanyaannya, bisa nggak cek darah di BNN Tanah Merah untuk buktikan dia pakai narkoba atau tidak? Kalau di kita memang tadi kan yang tersedia hanya via urin ya, sampel urin yang kita bisa periksa. Tapi di tetangga kita bisa. Di laboratorium yang di Tanah Merah ini yang bersampingan sekali dengan Bareta ini sangat mepet itu bisa di sana. Via darah bisa. Bisa. Berarti untuk Bapak Budi Hermawan yang di Bekasi, kalau memang Bapak domisilinya di Bekasi ini Bapak bisa ke puslab yang di Tanah Merah. Ini ya yang di Bogor ya. Paling Bogor dekatnya. Kan ada ya. Betul ya? Di Lido ya. Jadi kalau misalnya memang domisili Bapak di Bekasi, Bapak tidak perlu jauh-jauh ke Tanah Merah. Ke Tanah Merah, karena kita juga ada puslab di Bogor, di Lido. Itu Bapak bisa ke sana untuk melakukan pemeriksaan narkoba melalui darah. Begitu ya Pak ya. Semoga jawabannya membantu ya Pak. Nah lalu nih untuk pertanyaan selanjutnya dari Padang Sidempuan, dari Padang sekarang. Atas nama Bapak Soraya Asep, pemeriksaannya, apakah pemeriksaan lab di BNN Tanah Merah ada biayanya? Silakan nih Bro Ardi. Gimana Bro Ardi? Ada biaya nggak nih Bro Ardi pemeriksaan di BNN? 100% gratis. Gratis ya? Nah, tidak ada biaya. Tidak dipungut biaya apapun. Mau itu rehab ya, itu pemeriksaan, itu semua gratis ya. Jadi untuk Bapak Soraya maupun sahabat Bareta lainnya di luar sana, perlu diketahui bahwa rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional di Balai Rehab itu mau di Tanah Merah maupun di Lido maupun di Makassar, pokoknya yang BNN itu tidak dipungut biaya sepeser pun. Begitu ya, gratis ya. Sebelum kita melanjutkan ke pertanyaan nih, kita melanjutkan dulu kembali ya untuk perbincangan kita hari ini ya. Nah, tadi kita kan berbicara mengenai asesmen, terus kita berbicara mengenai screening begitu ya. Nah dalam proses screening awal itu kan pasti ada tantangan ya, apalagi mungkin tidak semua klien nih
rehab itu keinginan sendiri begitu Betul. ya. Ada yang paksaan, ada yang memang tangkapan gitu ya, begitu kan. Nah, pertanyaannya, apa sih tantangan terbesar yang dihadapi oleh khususnya tim analis nih dari analis lab saat mengambil, memproses maupun menganalisis sampel dari klien yang baru masuk, dan solusinya tuh apa yang diterapkan Bareta untuk mengatasinya untuk klien-klien yang baru masuk nih yang dilakukan screening itu gimana? Jadi sis, untuk klien baru tersendiri tuh ketika sudah kondisi putus zat kadang tidak kooperatif ya. Oke. Pendekatannya sendiri itu kami kadang tegas. Oke. Apalagi kita tahu itu kita berbagai watak dan berbeda bahasa, kadang berbeda bahasa. Oh iya betul ya. Dia datang dengan bahasanya sendiri kan. Nah, tapi dengan komunikasi yang tegas Oke. dan dapat dipahami dengan klien baru kami, rata-rata bisa kami ambil sampelnya gitu. Oke, berarti dengan pendekatan tapi tetap tegas ya. Tegas tapi humanis ya, Oke. sister. Tenang sahabat Bareta, nggak usah takut ya. Iya, betul. Untuk yang mau rehabilitasi kita tetap ramah gitu ya. Betul, Tetap nomor satu Satu. itu ya. Oke. Jadi untuk apa namanya? Tindakan itu tetap dengan pendekatan, Ya, walaupun pendekatan. tegas itu tetap dengan senyuman yang paling manis benar. begitu ya. Oke. Nah, untuk selanjutnya nih, untuk di laboratorium sendiri itu kan tentunya pasti ada standar mutunya ya. Benar. Oke. Nah, boleh nggak sih sis atau bro dijelaskan apa sih standar mutu laboratorium dan apa yang bro dan sis lakukan jika hasil pemeriksaannya ini terindikasi di luar batas standar mutu laboratorium? Jadi laboratorium sendiri itu kan memang sudah harus terstandar ya. Apalagi sebenarnya di laboratorium kita tuh juga ada motonya sebenarnya. Oke. Cepat, tepat, akurat dan terpercaya Cakep. gitu. Berarti kan otomatis kita harus menjaga nih bagaimana sih orang bisa percaya dengan hasil yang kita keluarkan. Kita harus menjaga mutu itu tadi. Oke. Jadi yang kita lakukan itu adalah di laboratorium sendiri itu kita rutin melakukan pemantapan mutu internal namanya. Oke. Memang pemantapan mutu internal itu adalah usaha yang kami lakukan untuk menjaga hasil pemeriksaan ini tetap dapat dipercaya begitu. Oke. Sehingga sebelum melakukan pemeriksaan kita sudah pasti melakukan pemantapan mutu internal Oke. terlebih dahulu dengan berbagai macam cara, dari menjaga suhu ruangannya, Oke. menjaga suhu sampelnya, kemudian membuat alat ini tetap terkontrol dalam kondisi yang baik. Selain pemantapan mutu internal itu kami juga melakukan pemantapan mutu eksternal. Oke. Karena memang kita nggak bisa ya sister, maksudnya percaya dengan apa yang kita lihat sendiri begitu. Betul. Otomatis harus ada orang lain yang menilai begitu. Oke. Laboratorium kita juga baru saja selesai melakukan pemantapan mutu eksternal itu di bulan Oktober kemarin. Itu tuh Gitu. gimana sih sis? Maksudnya Jadi- pemantapan mutu eksternal itu gimana? Pemantapan mutu eksternal itu sebenarnya sebuah kegiatan di mana kita dinilai oleh lembaga eksternal. Oh, oke. Kebetulan lembaga yang kita pakai itu namanya Lembaga Pemantapan Mutu Laboratorium Kesehatan Indonesia. Oke. Jadi kita bekerja sama atau mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh lembaga ini. Kita mendapatkan sampel bahasanya dari mereka, kemudian kita kerjakan di sini tanpa kita tahu nih berapa hasilnya. Maksudnya kita nggak ada dikasih Oke. bocoran ya. Iya. Hasilnya ini berapa aslinya gitu. Kita dapat sampel blind lah gitu. Sampel iya. blind kita kerjakan di sini. Kemudian nanti hasilnya kita kembalikan ke lembaga tersebut untuk mendapat penilaian. Oke. Nah, dari situ kita bisa tahu bagaimana kualitas hasil pemeriksaan di laboratorium ini, baik Oke. dari alatnya, reagennya maupun dari humannya ya, kitanya, Oke. pekerjanya Iya. begitu. Dari situ juga semisal memang ada terjadi out of control lah bahasanya, hasil yang tidak sesuai. Iya. Nah, itu kita akan cari tahu apa sih sebabnya. Oke, Kenapa sih miss-nya di iya, mana miss-nya di gitu mana? ya. Mungkin cara-cara yang biasa kami lakukan ya, dan memang sudah sesuai standarnya itu kami lakukan pengulangan dulu pemeriksaannya. Oke. Kita lakukan lagi apakah masih out of control atau tidak gitu, atau sudah masuk
kan memang namanya diperiksa oleh manusia, Iya, bisa betul. jadi human Error error gitu gitu ya. Jadi kita cek dulu nih humannya error nggak nih gitu. Ketika ternyata di pemeriksaan pengulangan ini masih out of control, berarti bukan humannya nih yang error, berarti ada hal lain nih. Oke. Entah reagennya ataupun alatnya. Makanya kita lakukan pengecekan lagi. Reagennya ini sudah berapa lama usianya? Oke. Masihkah dia masa Berlakunya penggunaan gitu. Oke. Berarti ada expirednya gitu ya sis? Ada, benar. Oke. Memang kita juga di laboratorium itu menerapkan FIFO ya, first in first out. Jadi Oke. atau juga yang masuk duluan yang kita keluarkan duluan. Selain oke. itu juga yang mau expired yang kita keluarkan duluan, dan Oke. kita tidak pernah menggunakan reagen yang sudah expired gitu. Ketika itu tidak layak maka langsung kita eksklusi. Tapi terkadang kan namanya buatan pabrik ya Iya, sister betul. ya. Kadang tuh kita juga menemukan ada reagen ini yang masih bagus, tanggal kadaluarsanya masih jauh lama gitu ya. tapi kok dia error terus Iya. ini, maka kita evaluasi lagi, mungkin kita Oke. ganti dengan reagen dengan nomor lot yang baru begitu. Kalau alat juga kita rutin lakukan kalibrasi ya sister, oke. jadi memang harus dalam keadaan prima gitu alat yang kita gunakan di sini. Kita tidak melakukan pembiaran. Jadi ketika sudah dikalibrasi, humannya tidak error, oh berarti reagennya nih yang kita harus ganti dengan yang baru begitu. Sampai kita menemukan masalahnya di mana, kita perbaiki masalah tersebut, baru kita lakukan pemeriksaan gitu. Oke. Berarti memang banyak ya yang memang disiapkan dan dipastikan bahwa ini siap gitu ya. Benar. Selain humannya, selain Benar. orangnya, Iya. terus alatnya, reagennya gitu ya. Makanya kan Oke. terkadang kan sister ya, kalau orang berpikir itu kenapa sih hasil lab itu lama gitu Iya, keluarnya, padahal kan cuma begini doang atau 3 parameter 4 parameter lama, ya itu karena kita harus memastikan yang keluar ini benar-benar real begitu. Oke, jadi begitu ya sahabat Bareta, pendengar dimanapun gitu, bahwa semuanya itu butuh proses Betul. begitu ya, agar hasilnya pun dapat tervalidasi dan dipertanggungjawabkan begitu ya. Jadi memang yang tadi sister jelaskan ya, untuk standar mutunya sendiri memang banyak yang dipersiapkan gitu ya, selain dari dalam Baretanya sendiri, di luar pun itu juga ikut serta gitu ya. Betul. Oke. Panjang berarti sebenarnya lab ini ya, benar. tidak Iya. bukan hanya mengambil urin, cek Selesai gitu ya, bukan Ya. hanya mengambil darah, cek selesai Betul. gitu ya. Pertanggungjawabannya kan Betul sister ya, memang. karena kan memang ketika ya kita ambil contoh lah dokter ketika memberikan apa ya namanya, meminta Treatment tolong untuk gitu. pemeriksaan Betul. gitu ya, itu kan menjadi data dokter juga ya, Penunjang untuk diagnosa. penunjangnya ya, untuk dia memberikan treatment Betul, selanjutnya apa selanjutnya. begitu Iya. ya. Oke, untuk selanjutnya nih, peralatan dan metode pemeriksaan kan terus berkembang nih, tidak stuck di situ ya, kayak Betul. mungkin dulu sister dan Iya. bronya memakainya apa, sekarang udah apa gitu ya. Nah, bagaimana sih tim laboratorium Bareta memastikan bahwa metode dan alat yang digunakan ini selalu up to date dan valid, dan memberikan hasil yang seakurat mungkin sesuai standar kesehatan nasional? Nah, itu gimana nih? Kami sebagai analis laboratorium itu tetap mengupdate ilmu melalui pelatihan dan workshop. Oke. Ya. Dan untuk alatnya sendiri seperti yang dijelaskan tadi sama Sis Devi itu Oke. melakukan kalibrasi alat. Oke. Mungkin itu. Jadi selain tetap mengikuti webinar, pelatihan betul. gitu. Jadi selain itu alatnya pun tetap dikondisikan prima dengan melakukan kalibrasi Kalibrasi, begitu betul. ya. Untuk petugas analis sendiri di Bareta kan nih hanya berdua berarti ya, Berdua. betul ya. Oke. Ah, Dengan klien yang selalu bertambah gitu ya, betul. kegiatan yang selalu menumpuk gitu ya, Mm-mm. ditambah lagi Bro dan Sisnya kan sama-sama ASN nih ya, pasti kan banyak tugas di luar job desk yang tidak terkendali begitu ya, betul. tapi tetap mengikuti webinar maupun pelatihan Betul. ya, Ya. untuk mengikuti Benar. up to date-nya ya. Iya. Oke, terbaik memang analis di Bareta ini ya. Iya. Terbaik sekali. Selanjutnya nih, selain untuk dari analisnya sendiri nih, Oke. kan kalau di Bareta ini kerja tim ya, betul. Ya, betul. Nah, untuk kolaborasi antar tim
ini kan sebenarnya kunci dari suksesnya proses pemulihan klien begitu ya dari rehab sendiri. Nah, selain dengan klien, bagaimana sih tim laboratorium bekerja sama dengan tim medis, konselor, petugas residensial untuk memastikan data lab terintegrasi dengan baik dan dimanfaatkan secara maksimal dalam setiap tahap pemulihannya. Nah, itu gimana nih? Oke, sebenarnya kan memang analis laboratorium itu perannya sebagai penghubung data faktual itu tadi ya. Oke. Kami yang memiliki bank datanya bahasanya kayak betul. gitu, bank data terkait kondisi kesehatan kliennya begitu. Jadi memang data-data ini yang nantinya ketika dibutuhkan oleh dokter ataupun terapis lain itu bisa ke laboratorium untuk meminta begitu. Oke. Tapi tentu saja kita harus menjaga konfidensial itu ya, kerahasiaan itu ya sister ya, karena memang data laboratorium itu sangat sensitif bahasanya. Kalau bisa kita bilang itu privasinya kita lah yang tidak orang lihat, kami bisa tahu begitu kan, karena dari dalam tubuhnya klien itu tadi. Jadi tidak sembarang orang bisa mengambil data di laboratorium. Kita juga harus melewati prosedur-prosedur yang sesuai standar begitu. Siapa yang membutuhkan dan apa untuk apa bahasanya begitu. Jadi memang kita saring juga untuk permintaan data di laboratorium itu sendiri. Berarti tidak semua terapis itu bisa meminta data itu ya. Oke. Jadi ya kembali ya untuk sahabat Bareta nggak usah takut, nggak usah khawatir gitu ya. Kerahasiaan itu nomor utama kita ya. Tetap kerahasiaan tetap terjaga. Oke nih. Cukup seru ya perbincangan kita nih, tidak terasa seru sekali ya, Bro Ardi. Iya, Bro Ardi seru sekali. Nah, sepertinya nih waktu juga sudah menunjukkan, sudah di kode-kode nih sama tim teknis di belakang layar untuk menyelesaikan gitu ya, walaupun perbincangan masih seru nih. Untuk menutup perbincangan hari ini nih, pertanyaan terakhir untuk Sis dan Bro nih masing-masing sebagai penutup dari perbincangan kita hari ini. Apa sih pesan utama yang ingin Bro Ardi maupun Sis Devi sampaikan kepada masyarakat umum, khususnya mengenai pentingnya peran analis laboratorium yang mungkin selama ini bekerja di balik layar begitu ya, dalam menjamin kualitas layanan rehab di Balai Rehabilitasi Tanah Merah. Boleh nih dari siapa dulu nih, Bro Ardi atau Sis Devi? Bro Ardi lah, boleh lah, silakan. Layanan rehabilitasi di Bareta profesional dan berbasis ilmiah ya. Oke, baik. Untuk memberikan layanan rehabilitasi yang bermutu tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekedar intuisi, melainkan data dan sesuai dengan SOP. Oke, baik. Berarti pesan utamanya adalah layanan rehab di Bareta ini profesional dan berbasis data ilmiah ya, bukan katanya, bukan sembarangan begitu ya. Oke. Dan memegang komitmen di Bareta sendiri begitu ya. Baik, terima kasih Bro Ardi. Lalu untuk Sister Devi nih, apa nih pesan utamanya nih Sister? Pesan utamanya ya percayakan pada kami, karena memang kami lakukan ini semua itu tidak serta-merta kayak sembarangan, memang ada dasarnya begitu. Oke, jadi untuk sahabat Bareta gitu ya, apalagi untuk teman-teman klien maupun calon klien yang akan rehab atau sudah rehab gitu, ketika sudah di Bareta dan dilakukan pemeriksaan lab begitu ya Sister ya, silahkan percayakan semuanya kepada tim analis laboratorium untuk mengambil sampel untuk pemeriksaan sampel begitu ya, karena apa yang dilakukan oleh Sister maupun Bro itu ingin memberikan yang terbaik. Untuk klien rehabilitasi begitu ya. Oke. Baiklah sahabat Bareta, kita telah sampai di penghujung perbincangan kita ini yang tentunya sangat mencerahkan bersama Bro Ardi maupun Sis Devi, dua analis laboratorium hebat di Balai Rehabilitasi Tanah Merah. Dari diskusi kita hari ini kita mendapat pemahaman penting bahwa keberadaan laboratorium bukanlah sekedar pelengkap, melainkan pusat data objektif yang menjadi dasar ilmiah bagi setiap keputusan medis. Perwujudan integritas data analis laboratorium yaitu bekerja sesuai prosedur ketat dan protokol yang berlapis untuk memastikan bahwa setiap sampel tidak dimanipulasi
sehingga hasilnya sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Data laboratorium menjadi salah satu data krusial yang dibutuhkan untuk menyusun rencana program rehab yang spesifik dan tepat sasaran. Kami juga memastikan bahwa laboratorium selalu beroperasi di bawah standar mutu yang kuat. Analis laboratorium adalah tangan yang tak terlihat yang menjamin kualitas layanan Bareta. Para analis laboratorium berkolaborasi solid dengan terapis lain untuk memastikan pemulihan klien didukung oleh fakta ilmiah yang solid. Kami berharap obrolan ini semakin menegaskan komitmen Balai Rehabilitasi Tanah Merah untuk memberikan layanan yang profesional dan terpadu sejalan dengan semangat Hari Kesehatan Nasional. Untuk sahabat Bareta yang ingin mengakses layanan secara mudah, bisa mengakses layanan kami melalui www.radiobareta.com. Sahabat bisa mengetik www.radiobareta.com pada fitur search browser Sahabat Bareta. Di sana semua layanan kami telah diintegrasikan dalam satu platform. Rehabilitasi mudah, gratis, dan berkualitas di daratan Ibu Kota Negara Nusantara. Jangan ragu, segera ke Bareta. Demikianlah program musik ngobrol seru dan asik hari ini. Sahabat Bareta bisa menemukan kami melalui berbagai platform media sosial di @infobnn_rehab Tanah Merah. Kami juga mengajak sahabat Bareta untuk berpartisipasi memberikan saran topik dalam program musik selanjutnya melalui website kami di www.radiobareta.com pada menu testimoni. Dari studio utama Radio Bareta, saya Fikria bersama Sister Devi dan Bro Ardi dan tim teknis yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar sahabat. Radio Bareta, ruang advokasi dan informasi orang tua dan keluarga. Keluarga sehat, Keluarga bahagia. Ngobrol seru dan asik seputar rehabilitasi bersama Bareta.